Episode 5, Pilihan Baru, Hari Perlahan Berganti Malam. Langit Papua memerah, seperti lukisan api yang perlahan padam. Mufid dan Gori membereskan peralatan mereka. Chainsaw dimasukkan ke karung, tali dan golok dilekatkan kembali di pinggang mereka yang telanjang dari pinggang ke atas. Mereka memulai perjalanan pulang, menyusuri jalur setapak yang dibentuk oleh ranting dan akar pohon raksasa. Hutan kini terasa lebih sunyi daripada biasanya. Mungkin baru saja memberikan mereka pelajaran besar. Gori berjalan paling belakang. Wajahnya masih terpukul, pikirannya penuh rasa bersalah. Fit suaranya pelan, nyaris hilang tertiup angin. Kalau tadi api itu membesar, kita apa jadinya? Mufid tidak langsung menjawab. Ia melangkah sampai tiba di sebuah batu besar yang sering mereka jadikan tempat istirahat. Ia duduk, menatap hutan yang masih terlihat megah, meskipun satu pohon raksasanya telah hilang dari barisan. Hutan ini sudah beri kita makan bertahun-tahun, ujar Mufid akhirnya. Tapi kita jarang berpikir bagaimana caranya membalas. Gori duduk di sampingnya. Kedua tangan menutupi wajahnya. Aku capek, Fit. Bukan hanya capek bekerja, tapi capek jadi orang yang setiap hari merusak tempat ini. Mufid mengangguk. Kata-kata itu datang dari hati yang mulai sadar. Kau tahu, Gori, katanya pelan. Kalau hutan hilang, kita hilang. Kalau alam marah, kita tak punya tempat lagi. Angin malam bertiup lebih sejuk. Daun-daun di atas mereka berdesir seperti suara yang menenangkan. Mulai besok, lanjut Mufid, setiap pohon yang tumbang, kita tanam 2 pohon baru. Gori menatap sahabatnya itu. Ada sinar tekad dalam mata Mufid yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kita cari cara lain untuk tetap hidup, kata Gori. Tidak harus menebang semua yang tersisa. Mufid tersenyum samar. Perubahan selalu dimulai dari orang yang berani merasa bersalah. Mereka berdiri kembali. Langkah mereka terasa lebih ringan saat menyusuri jalan pulang. Hutan masih mengawasi, namun kali ini terasa seperti memberi kepercayaan baru. Lampu bintang mulai menyala di langit Papua, dan di antara bayangan pohon besar, 2 pria tanpa baju berjalan dengan keyakinan baru. Menjadi bagian dari penjaga hutan, bukan perusaknya. Episode 4, Api di Hutan Senja mulai turun perlahan. Cahaya jingga menembus sela batang pohon yang tinggi menjulang. Mufid dan Gori menatap batang kayu hasil tebang hari itu. Punggung mereka pegal, napas berat, namun pekerjaan belum selesai. Gori selesai mengikat tali di salah satu balok besar. Ia duduk, menyalakan sebatang rokok lagi. Api kecil di ujung rokok berwarna merah terang dalam temaram hutan. Kita harus cepat, kata Mufid sambil memeriksa peralatan. Angin sore di sini tidak bersahabat. Gori mengangguk sambil menghembuskan asap. Angin bertiup sedikit lebih kencang, menerbangkan serpihan kayu dan dedaunan kering di sekeliling mereka. Tanpa disadari, puntung rokok yang dipegang Gori terlepas dan jatuh ke tumpukan daun dan ranting kering di bawah kakinya. Mufid terkejut melihat percikan kecil menyala. Gori, itu nyala! Mereka langsung panik. Api mulai merambat cepat, dipancing angin dan dedaunan kering. Dalam sekejap, muncul lidah api sebesar telapak tangan. Jika terlambat sedetik saja, kebakaran bisa meluas dan memakan seluruh hutan. Mufid menendang tanah basah dari pinggir jalur hutan, menimpakan ke titik api. Gori memukul-mukul dengan jaket lusuh yang ia bawa. Napas mereka ngos-ngosan. Namun, api tetap menjalar. Ayo, jangan biarkan membesar, seru Mufid. Gori pucat. Ia sadar kesalahannya bisa jadi bencana besar. Maaf, Fit, aku ceroboh. Tidak ada waktu untuk bicara. Mereka terus melawan api kecil itu dengan segala yang mereka punya. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti pertarungan panjang, nyala itu padam. Tersisa asap tipis mengepul dan bau hangus yang menusuk. Gori terduduk lemas. Tangan dan kakinya gemetar. Kalau api tadi tidak cepat padam, katanya terbata. Hutan ini habis. Kita juga, jawab Mufid tegas. Mata Gori berair. Ia menatap sekeliling, pepohonan raksasa, akar besar, habitat hewan yang barusan hampir ia bakar. Tidak ada ampun dari alam jika manusia yang merusaknya. Kita harus lebih hati-hati, lanjut Mufid. Hutan ini bukan tempat bermain.
Gori hanya bisa mengangguk, menunduk, menanggung rasa bersalah yang berat. Angin kembali berhembus, seolah memberi peringatan halus. Alam bisa memaafkan, tapi tidak selalu 2 kali. Hari itu, mereka sadar, musuh paling berbahaya di hutan bukan binatang buas, tapi kecerobohan manusia. Episode 3, suara dari semak matahari siang semakin terik. Namun, di bawah rindang hutan Papua, udara terasa lembab dan berat. Mufid dan Gori duduk di atas batang pohon raksasa yang baru saja mereka tumbangkan. Napas mereka masih terengah setelah bergulat dengan kayu yang keras seperti tulang bumi. Gori menepuk kantong celananya, mengambil rokok terakhir yang tersisa. Ia menyalakannya dengan korek gas kecil yang selalu ia bawa. Aroma kretek kembali memenuhi sekeliling, bercampur debu kayu dan bau tanah basah. "Kau dengar?" tanya Mufid tiba-tiba. "HM," Gori mengangkat wajah, alisnya menyipit. Ada suara lirih, seperti ranting patah, diikuti gerakan cepat dari semak belukar. Sesuatu sedang mengintip mereka. Mufid spontan meraih chainsaw yang masih panas, siap berjaga. "Bukan manusia," gumam Gori, melihat tanpa benar-benar melihat. Semakin dekat, tiba-tiba muncul sosok besar berbulu gelap. Seekor kasuari, burung besar itu berdiri tegap. Matanya tajam menatap mereka tanpa berkedip. Cakar di kakinya besar dan tajam, cukup untuk mencabik manusia hanya dalam satu serangan. Mufid menahan napas. "Pelan, jangan buat gerakan mendadak." Gori meletakkan rokoknya perlahan ke tanah. Matanya terpaku pada burung itu. Mereka tahu, di hutan ini kasuari adalah salah satu penguasa. Pengunjung seperti mereka tidak punya hak untuk bersikap sok berani. Burung itu bergerak maju 1 langkah, kepalanya menunduk sedikit, seperti menilai apakah mereka ancaman atau mangsa. "Ini rumahnya, Biziki Mufij." Beberapa detik berlalu terasa seperti menit yang panjang. Lalu, dengan satu helaan kepakan sayap kecilnya, kasuari itu berbalik dan menghilang kembali ke semak belukar. Gori menghela napas panjang seolah baru saja selesai berjudi dengan nyawanya. "Aku pikir kita sudah selesai hari ini." Mufid mencoba tertawa, tapi suaranya serak. "Hutan mengingatkan kita cuma tamu di sini." Mereka diam sejenak, memandang jejak kaki kasuari dan pohon yang tumbang. Hutan seakan memberi peringatan halus. "Jangan terlalu jauh." Mufid berdiri dan merentangkan tubuhnya yang lelah. "Ayo, rapikan kayunya. Kita selesaikan sebelum sesuatu yang lebih besar muncul." Gori mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan ia masih memikirkan pertemuan barusan. Hutan ini bukan hanya tempat bekerja. Hutan ini hidup, dan setiap langkah yang mereka ambil selalu diperhatikan. Di balik pepohonan, mereka seperti merasa ada mata yang terus mengawasi. Episode 1, nafas hutan Mufid mengusap keringat di dahinya. Tubuhnya yang gelap terkena sinar matahari yang menembus sela-sela dedaunan tinggi. Di sampingnya Gori menghembuskan asap rokok kretek. Wajahnya santai, tapi matanya awas. Mereka berdua berdiri di depan sebatang pohon raksasa. Batangnya mungkin selebar 5 pelukan orang dewasa. Hutan Papua berbisik. Suara burung cendrawasih dari kejauhan terdengar nyaring, sementara angin membuat dondon melambai seperti penonton yang sedang menanti sebuah pertunjukan besar. "Siap?" tanya Mufid sambil menyalakan mesin chainsaw besar milik Gori. "Siap, saudaraku," jawab Gori. Mesin berteriak keras, dan mereka mulai menggergaji batang pohon raksasa itu. Getarannya mengguncang lengan mereka. Serpihan kayu beterbangan, aroma kayu baru menyatu dengan bau asap rokok yang pekat. Mereka bukan orang sembarangan. Sudah bertahan-tahan bekerja di tengah rimba. Hutan ini sudah seperti rumah, tapi rumah yang penuh rahasia dan bahaya. Episode 2, pohon yang tumbang kayu itu tidak mudah menyerah. Setiap lapisan serat terasa keras seperti baja. "Pohon ini tua sekali," ujar Gori sambil berhenti sejenak menggembus rokoknya. "Lebih tua dari sejarah kampung kita." Mufid tersenyum pahit. Setelah hampir 1 jam, suara retakan besar menggema. "Mundur!" teriak Mufid. Mereka berlari menjauh. Pohon raksasa itu bergoyang, dan dalam sekejap, BR, getaran tanah terasa sampai ke telapak kaki. Debu
dan dedaunan beterbangan. Udara hutan seakan berhenti selama beberapa detik. Mereka saling pandang, kagum dan ngeri sekaligus. Kita berhasil lagi, kata Gori dengan senyum kemenangan. Tapi, keberhasilan itu selalu menyimpan rasa bersalah yang sulit diabaikan. Mereka menyadari setiap pohon yang tumbang berarti sebagian napas bumi hilang. Episode 3, suara dari semak saat mereka istirahat di atas batang pohon tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Mufid spontan mengangkat chainsaw, sementara Gori menurunkan rokoknya, bersiap. Siapa di situ? Seru Gori. Keluar seekor kasuari besar, matanya tajam. Burung itu mengawasi mereka tanpa takut. Mufid menahan napas. Kasuari terkenal berbahaya. Cakarnya bisa merobek daging manusia. Suasana tegang. Hewan itu menukik sedikit, seperti hendak menyerang. Mufid mengangkat tangan, pelan menunjukkan ia tidak berniat buruk. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, kasuari itu berbalik dan masuk kembali ke semak. Mereka menghela napas lega. Hutan ini tidak suka kita ada di sini, gumam Gori. Bukan hutan, tapi kita yang sering tidak menghargainya, balas Mufid lirih. Episode 4, api di hutan matahari mulai turun. Mereka bersiap pulang, namun Gori menjatuhkan puntung rokok yang masih menyala ke rerumputan kering. Dalam hitungan detik, api kecil muncul dan mulai menyambar daun-daun mati. Gori, teriak Mufid, panik. Mereka berdua langsung menginjak api itu, menutupnya dengan tanah basah. Detak jantung mereka berpacu. Satu kesalahan kecil bisa membakar seluruh hutan, kata Mufid dengan nada keras. Gori terdiam. Matanya menatap pohon tinggi yang baru saja mereka tumbangkan. Di balik asap tipis, terasa seperti hutan sedang mengawasi dan mengancam. Aku tidak ingin hutan ini hilang. Gori akhirnya berkata pelan. Suaranya seraki. Bukan hanya karena rokok, tapi rasa takut dan malu. Episode 5, pilihan baru. Mufid menyimpan chainsaw dalam karung lusuh. Ia memandang jauh ke arah pepohonan yang menjulang. Gori, sampai kapan kita seperti ini? Tanyanya serius. Maksudmu, kita ambil dari hutan, terus ambil, tapi suatu saat tidak ada lagi yang tersisa. Gori menghisap rokok terakhirnya untuk hari itu, lalu mematikannya dengan jari. Kau benar, katanya. Kalau hutan hilang, siapa kita? Keheningan datang lagi. Namun kini terasa berbeda. Ada tekad yang tumbuh. Mereka memutuskan, mulai besok, mereka akan mencari pekerjaan lain. Atau paling tidak, menanam setiap pohon yang mereka tumbangkan. Mereka berjalan pulang melewati akar-akar besar yang terlihat seperti urat nadi bumi. Langit senja di atas Papua berwarna emas kemerahan. Sepertinya hutan memberikan mereka satu kesempatan lagi. Mufid menoleh pada Gori dan tersenyum samar. Satu pohon tumbang, dua pohon harus tumbuh. Gori mengangguk. Mari, kita bayar hutang kita pada hutan ini. Dan langkah mereka meninggalkan jejak baru. Bukan lagi sebagai penakluk alam, tetapi sebagai penjaga kehidupan. Cerita P. Nebaaneke, episode 1, suara gergaji di jantung rimba Papua. Namanya Yohanis Wanda. Laki-laki dari pedalaman Papua, Indonesia. Kulitnya gelap terbakar matahari, penuh goresan ranting dan bekas kerja keras. Ia memakai celana lapangan yang sudah lusuh, rompi kerja tanpa lengan, dan topi lapangan yang makin melebar warnanya karena keringat. Di bibirnya terselip sebatang rokok yang belum dinyalakan. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan raksasa hutan Irian Jaya. Rimba ini berbeda dari hutan manapun di dunia, padat, hijau pekat, dan penuh suara yang sulit ditebak. Burung-burung cendrawasih menari di kejauhan. Sementara suara serangga seperti gesekan logam kecil terdengar terus-menerus. Yohanis berdiri di samping sebatang pohon besar yang telah ditandai untuk ditebang. Pohon itu bukan sembarang pohon. Pohon tua yang mulai rapuh, berpotensi tumbang sendiri, dan membahayakan satwa serta jalur manusia. Tugasnya adalah menjatuhkan pohon itu dengan aman dan tidak merusak pohon sekitarnya. Ia bekerja di perusahaan kehutanan resmi yang mengikuti aturan reboisasi. Ia mengangkat chainsaw steel 385 di tangan kanannya. Mesin itu berat,
dingin, tapi rasanya seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Ia sudah bertahan-tahan, menguasai setiap getarannya. Kalau kau jatuhkan pohon ini ke arah yang salah, kita bisa makan tanah. Celetuk Riko, rekan kerjanya yang sedang memasang tanda pengaman. Yohanes hanya mendengus sambil menyalakan rokok. Justru itu makanya kau pasang tanda yang benar. Riko tertawa kecil. Suara tawa itu cepat ditelan hutan. Yohanes memeriksa arah angin. Ia memilih sudut tebang yang aman. Kemudian ia menarik tali starter mesin S385 itu. 1 tarikan, 2 tarikan, lalu mesin menggeram keras, seperti binatang buas yang baru dibangunkan. Ia menggigit rokoknya, lalu mulai menempelkan rantai gergaji ke batang pohon. Serbuk kayu berterbangan, menempel di kulitnya yang sudah basah oleh keringat. Suaranya menggelegar. Tapi suara mesin gergaji seperti larut menjadi musik di tengah simfoni alam. Potongan demi potongan terkelupas. Yohanes bekerja cepat, namun terukur. Setiap inci tebasan dipikirkan dengan matang. Ia menanam irama di kepalanya. Potong arah jatuh, buat celah, kendalikan kekuatan pohon. Riko sesekali memberi oba-oba, memastikan area aman. Sedikit lagi, arahkan kiri. Yohanes menggerakkan tubuhnya, menekan mesin lebih dalam ke batang pohon. Pohon besar itu mulai mengeluh. Retakan kecil terdengar seperti bisikan yang semakin lama semakin keras. Kera, semua mundur, teriak Riko. Yohanes melompat menjauh, mematikan mesin. Pohon itu mulai condong, lalu tanah bergetar. Burung-burung berterbangan panik dari kanopi. Dedauan berjatuhan seperti hujan kecil. Hutan kembali sunyi beberapa detik, seolah menahan napas. Yohanes menghembuskan asap rokoknya dan mengusap dahinya. Satu selesai, Riko menepuk punggungnya. Kau memang raja gergaji di sini. Yohanes tersenyum kecil. Ia tidak butuh pujian, tapi ia senang pekerjaannya berarti. Baginya, menebang pohon tua dan kemudian menanam yang baru adalah cara menjaga tanah leluhurnya tetap hidup. Namun sebelum mereka bisa bersantai, terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Bukan suara mesin, bukan pula suara pohon tumbang, tapi seperti langkah kaki yang sangat besar, berat, dan mendekat. Riko menelan ludah. Apa itu? Babi hutan? Yohanes memajukan langkah. Matanya menajam. Aku tidak pernah dengar babi hutan menginjak tanah sekeras itu. Suara itu semakin dekat. Tanah bergetar lagi. Jauh lebih kuat dari tadi. Burung-burung cendrawasih terbang tanpa arah. Kabut menebal seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Yohanes, kata Riko dengan suara bergetar. Yohanes menggenggam censaunya lebih erat. Bersiap, hutan tidak pernah memberikan peringatan tanpa alasan. Di balik lebatnya pepohonan, terlihat bayangan besar bergerak. Dan Yohanes tahu, petualangan mereka baru saja dimulai.